Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah nak, pada pagi hari ini kita belajar SBDP Seni Budaya dan Prakarya KD 3.4 tema 4 tema 3 subtema 4 ya nak. SBDP KD 3.4 tema 3 subtema 4 dengan judul tumbuhan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Sebelumnya anak ibu bisa buka buku pena 1B-nya halaman 80. Buka 1B ya nak, halaman 79 dan halaman 80 ya sayang. Nak, di sini ada beberapa contoh bahan alam yang dapat kita buat kerajinan ya nak. Yang pertama biji-bijian. Biji-bijian ini banyak ya nak, seperti beras itu biji-bijian ya nak, kacang hijau, kacang tanah itu biji-bijian ya nak yang bisa kita buat untuk menghias kerajinan ya nak. Yang kedua daun kering. Selain biji-bijian juga bisa kita manfaatkan bahan alamnya yaitu daun kering ya nak untuk menghias kerajinan kita. Yang ketiga bunga. Bunga juga bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kerajinan. Dan yang keempat ranting kering. Ranting kering ini juga bahan alam yang bisa kita gunakan untuk menghias kerajinan. Apa saja contoh bahan alam yang dapat kita buat kerajinan? Yang pertama kita manfaatkan tadi anak bahan alam daun kering untuk menghias tempat tisu. Di sini ada contohnya ya nak, tempat tisu yang dimanfaatkan untuk menghias kerajinan tangannya dari daun kering ya nak. Terus yang kedua biji-bijian untuk membuat bunga. Seperti yang dicontohkan tadi, biji-bijian itu bisa beras, kacang hijau, kacang tanah, itu biji-bijian ya nak. Bisa kita menghias kerajinan kita untuk membuat bunga seperti ini ya nak. Atau membuat kacamata hiasan yang telah kita praktekkan minggu yang lalu ya nak. Itu juga bisa kita manfaatkan. Dan yang ketiga ranting kering untuk menghias tempat pensil. Ranting kering juga bahan alam ya nak yang bisa kita manfaatkan untuk menghias tempat pensil. Ini contohnya ya sayang. Ini ranting yang dimanfaatkan untuk menghias tempat pensil. Untuk tugas anak ibu di rumah, gunakanlah bahan alam seperti biji-bijian untuk membuat kotak pensil ya nak. Anak ibu bisa buka bukunya halaman 80. Ini menghias tempat pensil. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama, bersihkan bagian luar kaleng dengan kain lak. Anak ibu sediakan kaleng ya nak, terserah mau kaleng susu atau kaleng boleh terserah, yang penting kalengnya ya nak untuk membuat kotak pensilnya. Setelah itu anak ibu gambarlah bentuk bunga di kertas warna. Setelah anak ibu sediakan kaleng, anak ibu gambar bunganya di sebuah kertas warna ya nak ya. Anak ibu buat gambar bunga. Setelah itu di kaleng tadi anak ibu kasih lem. Anak dikasih lem di kaleng itu. Dan bunga yang telah anak ibu buat tadi tempelkan ke kaleng tadi ya nak. Ditempelkan ke kaleng yang tadi. Setelah ditempelkan seperti ini anak. Setelah ditempelkan anak ibu rekatkan biji-bijiannya di dekat pola bunga yang telah anak ibu buat tadi ya nak. Dan gunakanlah lem ya nak, lem fok ya nak, lem fok ya nak, atau UHT ya nak, UHU ya nak, atau lem UHU ya nak, biar lebih kuat ya sayangnya. Nah setelah itu setelah rapi semuanya anak ibu rekatkan biji-bijiannya, dan setelah penuh polanya maka jadilah kotak pensil ya nak. Seperti ini contohnya ya sayang. Seperti ini ya nak. Seperti ini contoh kotak pensil dari kaleng ya nak. Langkah-langkahnya tadi anak ibu sediakan kaleng, boleh kaleng susu atau kaleng sarden ya nak ya. Ini yang buat ini adalah kaleng sarden. Setelah itu anak ibu gambar polanya di kertas berwarna. Di sini ibu buat pola kupu-kupu. Boleh anak terserah. Boleh pola bunga anak ibu buat,
boleh pola kupu-kupu, boleh pola bebek, terserah ya nak. Anak ibu gambar polanya dulu di kertas berwarna. Setelah polanya anak ibu gambar, habis itu dikasih lem ya nak, kalengnya, dan ditempelkan pola kertasnya tadi ya nak. Pola yang telah anak ibu buat tadi ditempelkan di kaleng. Setelah itu anak ibu lem biji-bijiannya. Boleh beras, boleh kacang hijau, boleh kacang tanah ya nak. Itu biji-bijian ya nak. Di sini ibu memakai beras dan ibu kasih pewarna makanan ya sayang. Boleh ya nak ya. Anak ibu lem biji-bijian menggunakan lem fok atau lem uhahu ya nak. Biar apa? Biar lebih kuat ya sayang. Biar lebih kuat dan nempel ya nak ya. Biar lebih kuat menempelnya. Baiklah sayang, semoga anak ibu bisa mempraktekkannya di rumah. Cara membuat kotak pensil ya nak, dalam membuat kerajinan kotak pensil dari kaleng bekas. Baiklah sayang, sebelum kita tutup, ibu simpulkan semoga anak ibu mampu membuat kerajinan dari kaleng bekas, yaitu membuat kotak pensil dari kaleng bekas menggunakan bahan alam biji-bijian ya nak ya. Dan semoga anak ibu bisa menerapkan. Baiklah sayang, sebelumnya marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.